Bismillahirrahmanirrahim. Dari siapapun hidup saat ini, zaman ini, apapun predikatnya, kalau melanggar aturan itu orang gelap. Karena motor gelap di kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan yang rame, banyak orang pergi ngaji. Jawab salam kurang rame, yang coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam, akramana bil Quran, akramana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Ayah bunda didikati sesepuh unsur tokoh agama, para al-mukarramun, mami-mami tua, sanak-sanak ustaz, sanak-sanak dai, pengulu kiai, tokoh masyarakat, sanakda damai kepada desa dengan seluruh jajaran yang bersepatan hadir, seluruh kepala wilayah atau mamik-mamik kadus, bapak-bapak kadus, nidikati para rahadian, mamin sanak bija biilaki wayakanon, segenap para tamu undangan yang dirahmati Allah yang dewek kita. Dari sementara kita berlanjut nanti sapal gatur. Pertama dan sangat utama, dalam kesali-sali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bersama dapat bersyukur secara praktik, bukan hanya teori. Kalau sekedar melafazkan sebuah kalimat pujian, insya Allah burung pun bisa. Tapi untuk berbuat yang terpuji secara zahir dan batin dari pribadi pun belum tentu. Kenapa dan mengapa kita diperintah bersyukur oleh Allah? Karena selaku sarana diri kita bersama ini adalah dari Allah. Apa yang ada pada diri kita ini adalah mutlak ciptaan Allah. Dan semua ini adalah milik Allah, sehingga kita diberikan oleh Allah untuk alat kita bersyukur kepadanya. Sangka tebel betul alat kita bersyukur, sini yang bersyukur. Saya kalau anak-anak kodek ukuran lima perintah kita bersyukur, lalu sini ada alat yang belum diberikan oleh Allah. Tapi di tebel alat sini akal di tebel. Bagi penunggu yang telah sempurna akalnya, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Semua ini diberikan oleh Allah sebagai alat untuk bersyukuri. Tentu, kalau secara praktiknya bahwa segala bentuk nikmat yang ada pada diri kita bersama ini tiada lain dan tidak bukan tempat kita pergunakan adalah sesuai dengan perintah Allah.
lamun tak sadar dan sebetul pengeran saat hadir lalu isi tiru Tuhan sifat Allah si tiru sifat haya ya putih kamu pecah belah sekit bentiru sehingga berkata orang al-hikmah pada hakikatnya seluruh manusia ini al-mukarramun katanya karena semua hidup oleh sifat Allah yang maha mulia cuma peran kita yang berbeda-beda. Isi terjermin pun sifat Allah yang bersifat basar. Isi temiran pun sifat Allah yang bersifat sama. Isi temucap pun sifat Allah yang bersifat kalam. Tidak ada layak yang kita sombongkan pada diri kita bersama. Patutnya tersujud sujud kepada perintah Allah. Dan mari kita bersama mengucapkan kalimat pujian dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua dalam kesami-sami ucapkan selawat dan salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu. Semoga dan semoga tanpa kecuali kita semua jadi umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Allah. Bukan hanya sekadar mengaku, tapi yang terpenting diakui. Kalau mengaku gampang, tapi untuk diakui membutuhkan bukti. Karena itu cukup dari umat Nabi Muhammad bagi selawat doa bagi sembahyang. Cukup dari umat Nabi Muhammad bagi selawat doa bagi saling kewah. Itu cukup dari umat Nabi Muhammad bagi selawat doa bagi puasa. Karena yang mengakui promosi dia menjadi umat Nabi Muhammad Allah yang aku betul. Promosi dia boleh sebaat dari Nabi Muhammad atas izin Allah. Wala yasfa'indahu illa biizni. Belum melaksanakan syafaat dari Nabi Muhammad sebelum izinnya Allah. Berarti penilaian Allah yang menentukan siapa yang mendapat syafaat. Moga mungkin kita bersama menjadi umat Nabi Muhammad yang diakui, bukan hanya sekedar mengaku. Daud sami-sami ucapkan selawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pangeran menikah kita perhatian sesepuh prinsip tokoh pilihlah riwayat Allah segenap para undangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah derek pribadi atas ridhonya Allah derek ausapi harapan bersami nenten derek hadir harapan bersami untuk memberi bersami nenten tapi untuk saling memberikan peringatan. Indek tangan itu ngajahan jauh teriki lagu saling beri. Sebab apa? Masalah berilmu rata-rata orang yang berilmu, rata-rata sudah orang cerdas, rata-rata orang pintar. Tapi terkadang ilmu yang kita ucapkan lupa kita praktikkan dalam hidup ini. Padahal setiap kita ucapkan membutuhkan praktik sebagai tanggung jawab kita bersama di hadapan Allah. Dan jadi makin dalam acara ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Secara sejarah Islam bahwa lahirnya junjungan alam Nabi besar Muhammad biasa disebut dalam petangan. Peta, lagu dia peta. Kalau disebut itu petangan itu bermakna pintu jari. Islam artinya juga cari. Apa makna yang tergantung? Insya Allah kalau sebatas sejarah secara syariatnya selaku tahapan dari kanan SD pun kita katakan tanggal 12 Rabiul Awal malam Isnin tahun gajah sudah hafal semua. Lahirnya beliau berubah alam yang gelap menjadi alam yang terang. Coba mari kita bersama izinkanlah dewek untuk menyampaikan hikmahnya. Semoga perlu menjadi bagian daripada orang-orang yang dikehendaki Allah
untuk mendapatkan hikmah. Sebab Allah akan memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'ta faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ulul albab bagi orang yang berpikir, ulul albab bagi orang yang berakal, itu akan diberikan ilmu hikmah oleh Allah. Mari kita gunakan akal dan pikir dalam mengkaji dan menggunakan hati yang jujur untuk mencari makna yang terkandung di balik lahirnya junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau promosi dan dia makin mengkaji secara hikmah, Nabi kemakin orang kenal saran alam gelap alam terang. Berarti tidak. Ambil kenal alam gelap alam terang. Soal ini sudah menjadi bahasa yang sangat mudah diucapkan. Apakah lain sebagaimana lahir Nabi Muhammad di dalam 20 bulan Arab? Bahkan 20 bulan yang sejak Nabi Adam sampai sekarang tidak pernah berubah. 12 jam sejelur, 12 jam semalam, bilangan bulannya 12 sejak Nabi Adam tidak ada berubah. Tapi apa yang berubah? Kaitannya merubah alam yang gelap, alam yang terang. Diutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak, menyangkut kepada manusia, menyangkut pada diri manusia. Lalu mana yang dikatakan gelap, lalu mana yang dikatakan terang? Sarang gelap nomor ini, benar, Nabi sangat puja, maaf. Contoh misalnya ibarat dengan lumba atau lalu di Malaysia. Otek. Untuk Jumat, untuk lalu di Malaysia yang perlu terang dulu. Solat cuaca. Lalu darah pisau, darah pastur. Lalu masalah gelap di depan sana. Pasti gelap di depan. Padahal berangkat ganjil. Atau sebaliknya, arah yang berangkat pada tengah malam. Selesai acara maulid berangkat. Detik-detik keberangkatannya ke Malaysia mati diri. Lagu lengkap pastur pisau, pasti sebutnya kena terang. Lalu apa sebabnya disebut gelap yang berangkat siang? Apa sebabnya disebut gelap terang berangkat tengah malam? Berarti tergantung dari orangnya, tergantung dari perbuatan orangnya. Orangnya yang perlu disebut dengan gelap melanggar aturan. Yang berdepan dengan terang yang berangkat tengah malam mentaati aturan. Jadi siapapun hidup saat ini zaman ini, apapun predikatnya, kalau melanggar aturan itu orang gelap. Karena motor gelap di kita, hubungan gelap bukan. Ini biasa disebutkan. Artinya gelap itu melanggar aturan. Andai saling kewang gelap, berselingkuh gelap, penganak kepeng gelap. Ya, andai saling kewang gelap, darah asim pun termasuk gelap. Kenapa? Lalu kekataran makin ini tenang bagi perasaan asap ya rahasia. Berarti tidak tenang. Siapapun orang, entah saya, kalau melanggar aturan gelap namanya. Di mana letak kegelapannya? Jiwa tidak akan tenang jiwa itu. Berarti menyangkut masalah untuk menyempurnakan akhlak perbuatan pribadi kita. Perbuatan manusia jadinya. Sehingga untuk merubah alam, bukan alam gunung, bukan alam langit, bukan alam laut, bukan alam dalam, tapi carilah alam setiap diri manusia. 4 alam yang perlu dirubah ini. Alamul ruh, alamul misal, alamul aisyah, alamul insan. Ini yang perlu kita ketahui. Kita lahirkan sifat-sifat Nabi Muhammad pada setiap diri kita bersama.
supaya kehidupan diri kita bersama berubah menjadi orang yang tenang dalam hidup ini. Ngerti ini Bunda? Terima, ya. Kalau tidak terima tidak apa-apa. Doa ada baik terserah. Lalu lahirnya Nabi Muhammad membuat terang. Tapi kan mungkin kalau Nabi Muhammad kan wafat. Tapi Muhammad kan tidak wafat. Ya. Nabi Muhammad wafat, Muhammad tidak wafat. Apa bedanya? Ibarat api dan panas. Kalau api mati, kalau panas mati, tidak jadi masalah. Contoh, makin kan membeli oleh kado barang maulid. Biar mirasul te suami maulid. Mirah mirasul ya. Ada koyak kan ini. Nembe kelakado pihak kaget oleh asar sampai maghrib. Tentu membutuhkan waktu mungkin tidak cukup 1 jam. Nabi masak mati, kalau kompor mati, itu apinya mati. Dia menang mati, sida sendiri mati, sida mati, pedang mati. Coba tu makin pepah saja ada baru berbeda. Kotoran berbeda ni. Apanya yang dikotor padahal apinya mati. Sifatnya yang masih. Sifatnya yang masih. Berarti sifatnya masih Muhammad. Maka sifatnya itu sah disebut Muhammad. Ibarat api dan panas itu pun panas disebut api. Nah, sementara kalau Muhammad dalam hati, Nabi Muhammad yang wafat. Sehingga perlu kita kenal awal, akhir dan zahir Muhammad. Awal akhirnya yang mati Muhammad. Zahir zahirnya yang mati. Awal Muhammad nurani, akhir Muhammad rohani, zahir Muhammad insani. Cuma zahirnya yang mati, rohani dan nurani masih hidup. Maaf. Ini yang perlu kita kaji supaya bisa kita merubah setiap diri kita, alam diri kita ini, supaya menjadi orang yang terang benderang dalam hidup dunia sampai akhir. Saka lamun bahasa serlong bunda saya, lamun kena benarkan benarkan, lamun kena benar benar. Berarti lamun dengan tenang dia kena. Dengan tenang benar itu biar sidik. Sidik itu biar benar. Nah, kalau kita melahirkan sifat yang benar, sama ada kita melahirkan sifat Muhammad pada diri. Lamun kena benar dengan selong makna. Ada betulan bunda itu balik ya kan selong dikeruhkan. Air apa? Kita bahasa Solo. Lagu cuma dia tahu bahasa Solo. Mungkin benar, mana? Lagu mungkin benar, berani kita pastikan. Setiap yang benar manusia itu pasti tenang. Setiap orang tenang pasti benar itu namanya sidik. Sidik itu namanya benar. Sidik itulah yang melahirkan amanah. Sidik amanah itulah yang melahirkan fatwa, yang melahirkan tauhid. Sidik amanah tauhid itu yang melahirkan fatwa dan orang yang satu jalan. Lalu perlu setiap makin siapakah manusia yang mampu melahirkan Muhammad pada diri itu? Siapakah orangnya? Itulah yang disebut hakikatnya adalah Abdullah yang sejati. Abdullah itu hanya satu yang dia lahirkan, hanya Muhammad. Dan Muhammad hanya pasti kita tentukan lahirnya dari Abdullah. Tapi kalau kita ngaji makin tidak gampang tertipu. Kalau Muhammad pasti lahir dari Abdullah, Abdullah pasti melahirkan Muhammad. Cuma Abdullah itu punya saudara namanya Abdul
jahat dan yang lain-lain. Coba mari kita kaji bersama. Ini masalah sejarah dikit perlu kita kaji. Laqad qasasihim ibratan min anfaq firman Allah. Sesungguhnya di dalam sejarah, di dalam kisah dikit kita bisa menyelam, kita dalami untuk mengambil ilmu bagi orang yang berakal. Segala mudah baik dimakin cari bahasa Jawa, bahasa kasar ini. Aran paku Nabi Muhammad Abdul Muttalib. Aran Abdul Muttalib Ismani, betul? Aran Abdul Muttalib, orang-orang yang menuntut ilmu, Aran Abdul Muttalib. Orang-orang pergi kuliah, pergi orang sekolah, itu Abdul Muttalib semuanya. Apa yang menuntut ilmu itu namanya Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib ini lahir namanya Abdullah, namanya Abu Lahab, namanya Abu Jahal, yang masuk Allah sebelum Abu Talib semakin. Nah, kalau promosi dia mau mengambil hikmahnya dari orang-orang yang berilmu, bisa lahir hamba Allah, bisa lahir Abu Jahal, bisa lahir Abu Lahab, dari orang-orang yang berilmu. Sehingga orang yang berilmu kadang-kadang jadi provokator dan masyarakat punya menang. Itulah Abu Jahal. Abu Jahal itu diabadikan dalam Al-Quran. Sepanjang Al-Quran masih ada, sepanjang itu pun juga Abu Lahab, Abu Jahal ada. Sepanjang itu Abdullah ada, sepanjang itu Muhammad ada. Ya, ada semuanya. Yang dikenal awal, akhir, zahir Muhammad. Gambar sampai tangan. Mentakhir itu. Sampun biar Rasul Bunda. Sebenarnya dari perbuatan kita sendiri harus kita tahu diri. Dari perbuatan diri sendiri harus kita tahu diri. Rasul. Saya jadi FMB, Rasul. Saya jadi Rasul, saya bilang nih. Apa makna Rasul? Utusan. Apa makna utusan? Yang disuruh, yang diperintah. Siapa yang diperintah oleh Allah? Kita. Yang mempunyai kafatan linnas, seluruh manusia. Sangat lamun Nabi Rasul, anu mamu doang. Lamun Rasul, yang tidak mamu. Lamun Nabi Muhammad, anu mamu. Lamun Muhammad, ini tidak mamu. Karena Nur Muhammad diciptakan seluruh alam bumi ini bersama isinya. Dia bukan awal Muhammad nuran. Nur. Arah tak makin sifat-sifat Muhammad yang diri ketuan. Arah tak selalu tidak bersifat Nur Muhammad. Karena semua bumi alam termasuk manusia dijadikan dari Nur Muhammad. Berarti setiap diri manusia pasti ada sifat Muhammad. Baik zahir maupun batin. Lamun zahir manusia ternyata pedas sifat Nabi Muhammad. Ternyata pedas sifat Nabi Muhammad oleh zahir manusia lekampak kira kali. Lekampak galing itu mesti setiap tahun sehingga disebut sidik jari. Sidik jari itu tidak bisa dusta. Setiap tapak manusia di sana dititipkan sifat Nabi Muhammad. Yang di sana yang disebut sidik jari. Bagi orang yang bersifat sidik melalui tangannya ini pasti akan amanah. Kalau manusia itu akan mengikuti sifat jari yang dititipkan oleh Allah, setiap kala manusia akan sampai apa yang dipesankan, apa yang diamanahkan padanya. Konfliklah dia. Itulah manusia cerdas, tidak malu menjerumuskan dirinya. Itulah fadalah dan sejati. Itu pada zahir. Pada hakikatnya semua ini berasal dari Nur Muhammad. Semua ini tidak bisa bohong semuanya sebenarnya, tapi itu kejadian secara nyata pada apa ini benar ya benar sidik jari. Yang sangat berat tanda tangan ini harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat tanda tangan. Pikir dalam tangan. Ya.
Di batin ada namanya ruhani, ada namanya nurani. Sehingga disimpulkan di dalam Al-Quran, ma kadzabal fuadu ma. Itu lekat. Ini ruhani. Itu adalah sifat daripada sifat dari Muhammad dalam batin berusi dia. Sehingga zahir batin ini berasal dari nur Muhammad. Sehingga sering dan sangat sering kita mengucapkan dan menyampaikan bahwa karena bimbingan beliau kita dapat membedakan salah dan benar. Pada terbimbing isi roh ini yang salah yang berasa dan yang terlalu. Lalu kadang-kadang kepala isi adik dan salah di kedele, kepala isi adik dan sholat tak boleh dipilih gawe. Sehingga apa? Kita tidak akan menjadi manusia umat Nabi Muhammad, tapi sebaliknya kita akan menjadi binatang. Kita akan menjadi binatang. Dari makin lama dan saudara mengkaji ilmu hikmah, Abu Jahal itu bapak-bapak yang bodoh, yang tidak mau menerima kebenaran Wahab. Itu namanya Abu Jahal. Tidak mau menghormati kebenaran orang lain. Itu Abu Jahal. Kafa bil mar'i man ahyasallah wa kafa bil mar'i jahlan ayyuba bi nafsihi. Cukup dari buktinya seorang yang berilmu itu takut kepada Allah, dan cukup sampai buktinya masih manusia yang jahil, wanita Abu Jahal bahwa dia menganggap dirinya paling hebat dari orang lain. Itulah Abu Jahal. Inilah yang diwajibkan oleh sabda Nabi, aksiru munafiqin ummati murah-murah katanya. Yang paling banyak munafik kalangan umatku nanti adalah orang-orang yang banyak mati kepada kita. Masih dengan cekak. Lalu belum ada yang mati kan? Biasa dengan cekak jadi dengan perbuatan, dengan cekak jadi dengan cekak. Ini sudah ada sabda Nabi. Kalau di arahnya isi sudah seolah-olah banyak sabda Nabi, tapi tidak ada kalau sabda Nabi. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita ngaji pakai Islam lebih dua, berubah alam yang gelap menjadi alam yang terang, berubah makin oleh salah Allah sakan. Nah, dia kena terang lu benar lu tenang lu nama sintik. Mari kita lakukan pada setiap diri kita. Muhammad itu perintah Allah. Perintah Allah itu Muhammad. Siapa yang diperintah kita supaya bersifat dengan sifat Muhammad? Siapa yang disuruh? Manusia. Manusia itu kafatalina seluruh manusia. Saya makin lamun tak adi secara hikmah malam Senin arah hikmah di diri manusia. Bulan Rabiul Awal arah hikmah di manusia. Abdullah arah hasil di manusia. Rasul arah hasil di manusia. Tapi Rasul dan tinggal warak karena sudah tertuang pada seluruh umat Nabi Muhammad. Ya, bukan orang Nabi, cuma Rasul dan Rasul. Saya kamu dikatakan Rasul berbeda Rasul. Putih dan kuning, rahasianya putih itu adalah air mani laki, dan kuning itu air mani wanita, menyatu menjadi bentuk adalah manusia. Khalaqal insana min syai'in. Manusia ini diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Kalau kita berbicara masalah bentuk yang terbaik, itulah yang kita ambil sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Namun pada syariatnya tidak bercontoh apa yang ditinggalkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi itu secara syariatnya. Nabi tidak pernah membenci orang membencinya. Ya. Nabi tidak pernah membicarakan kejelekan orang yang sangat membenci dia. Dia juga ya aku ya, saya diketahui dengan lu lebih wanita dengan diketahui, lu lebih baik, ampunan lebih nekati dengan diketahui. Itu jadi kami dibutuhkan dengan. Padahal kita mengaku diri bercontoh pada Nabi, tapi kita belum berbuat seperti apa yang dibuat oleh Nabi. Memang aku tidak cari contoh Nabi, aku di teman tubuh. Apa jalan contoh? Pintar. Tapi jalan contoh ke guru. Maaf.
Keturu DB saya tak kedai, tepinto DB saya tak ketahu. Saya biar contoh Allah. Allah biar contoh. Setelah kemudian turun, contoh saya biar isi Allah, diterima si bos. Saya jadi bos ke Allah. Yang makin banyak, tapi yang makin kira contoh ni, udah apa gambar. Lalu nanti turun contoh terutama terima yang lebih. Pasti tidak diterima kalau kamu jujur. Allah menciptakan contoh Nabi Muhammad dia. Tidak banyak pidato, tidak banyak berhadis, tapi setelah diperbuat baru dia keluar hadis. Kalau kita tidak berhadis belum tentu kita berbuat. Ini contoh. Kembali. Contoh. Mari. Tapi ada contoh setiap diri manusia diberikan oleh Allah. Sehingga Nabi bersabda, apa sabdanya? Istaftikal baga wa il-afdauka. Silakan Anda, sabda Nabi, mengambil peringatan kepada hatimu sendiri. Di sana ada sebabnya awal Muhammad namanya nurani. Tempat kita bercontoh pada diri jiwa sendiri. Maka bila bertentangan dengan hati nurani, sama artinya bertentangan dengan contoh. Kalau kita tahu dia menyimpang contoh, tengok isi hawa nafsu. Hawa nafsu naran setan, hawa nafsu naran iblis, laknatullah. Menurut sejarah Islam, begitu lahir Nabi Muhammad berhala, setan, iblis, api yang jadi pujaan manusia seketika lenyap. Artinya apa? Karena promosi dia mampu melahirkan sifat Nabi Muhammad pada jiwa ini, lenyap ujub dia dan kabur rasa dendam. Lenyap. Ini mari kita ambil hikmahnya. Tidak berbahaya setan yang dibunuh, tidak berbahaya setan yang di laut. Yang berbahaya adalah setan setiap diri manusia. Al-Arti waswisu fi sudurinas tidak. Jadi itu makanya kalau setan dipilih. Lalu itu makanya ada perlu sifat setan dari sesuci dulu gitu. Lalu kadang-kadang jauh ke dulu. Iya. Tapi kalau itu makanya setan aman di lubang dalam setan. Iya. Al-Qaisu man dana nafsahu wasfadalah kepada musuh yang ada pada dirimu. Musuh manusia itu adalah setan iblis yang menjerumuskan dari kemudian kita sampai keturunan sampai makin. Tapi ketika kita mau melawannya, lahirkanlah sifat Muhammad. Karena sifat Muhammad itu adalah sifat benar. Sifat benar adalah sifat benar. Benar itu namanya cahaya, itu namanya sidik, cuma bahasanya beda. Berbeda itu dan namun terdapat lanjut tidak apa-apa. Lanjut. Intinya kan mau berubah pakai. Apapun organisasi kita boleh saling benci tak boleh. Apapun organisasi boleh saling tindak penumpang tak boleh. Apa-apa boleh. Yang benar patuh berbeda-beda, tapi aman itu namanya patuh. Mara ibarat kepesunggung bebek dan jemanu mempatuh dan dua nggak patuh. Lalu bebek ke bebek patuh jadi dalam patuh pun ada patuh dengan bebek ke bebek. Lalu saya bebek ke jemanu bagaimana patuh. Ada berbeda kita berbeda organisasi aman itu namanya patuh. Kalau ukur manusia telah mampu melahirkan sifat Muhammad pada jiwanya adalah kegelapan. Jadi tolak ukur manusia berjiwa tenang dari pedang. Saya manggil doa, namun ketahui tenang barang mungkin sekarang. Dan mungkinnya dari kita. Berarti tolak ukur manusia berjiwa tenang ketika kita hadapi kepada orang yang membenci dia. Lalu tenang, senyum, berdekat pada jengku dengan sama diri dia tenang. Lalu minum jamaah jumpa dengan betul.
adalah kegelapan. Sangat perlu Sidetian bisa mengenal cahaya bintang dan bulan malam. Malam tanpa bintang, cahaya bintang dan bulan. Sehingga Nabi Pelungguh Sidetian ini disebut membawa cahaya terang benderang karena dilahirkan di tengah-tengah Nabi Quraisy, tapi dapat tersenyum, tidak pernah marah. Dia dapat menolong orang akan membunuh dia. Dia disebut cahaya terang benderang. Wah, kalau kesolah dia dengan solah yang gampang. Dia dengan berobor kecelur. Ya, berobor kecelur orang udah solah boleh dengan sasolah. Bila perlu kesolah boleh dengan salahnya boleh itu. Kata orang tadi bilang maaf. Kalau kita ingin mengukur seseorang ilmunya, punya Allah. Kalau mengukur panjang pasti alatnya meteran. Kalau mengukur suhu pasti alatnya termometer. Kalau mengukur berat pasti punya timbangan. Tapi untuk mengukur ilmu seseorang, apa pakainya? Ada alat ukurnya. Bukan gelar, bukan keturunan, bukan tamatan, bukan. Jadi tolak ukur manusia itu kita hadapi, kita satukan dengan orang yang membenci dia. Masih insan lagi. Kenapa penjiwa makin apatul bisa? Marah dengan sedih kewa apatul punya kena di kembali. Namun tetap senyum, tetap wajahnya tenang jiwa. Ia serius dengan saya kembali kita merah, biar tenang gua petang dengan jarinya. Petang jari, kejadian tenang. Iya. Berarti sepanjang kita belum tenang, kita senang kepada orang yang membenci kita, masih kita gelap. Sekali akan tarik dendam. Apa ini udah dikembali jam 2? Dia kan mau diberi doa, kan dia pukul. Dan saya ketemu ke bibian doa. Kan dia tenang dengan sahabat lalu jamu, dengan sahibat lalu tuh, dengan 10 yang ton. Ini contoh termasuk. Dan hari kita bersama. Belum tentu dalam biasa pidato yang sudah hasil teknik kita. Belum tentu. Belum tentu. Dan dari jaminan pakaian jamin dia lagi seorang teknik kita. Namun pakaian ini jangan bunda. 7 kali 7 49. Setuju tidak setuju ini sekedar penampilan. Kalau penilaian Allah itu entah siapa antara kita ini adalah qalbu salim hati yang selamat. Entah siapa adalah kabul yang ikhlas. Karena Allah sudut pada Allah yang pertama dan utama adalah hati. Ya, baik. Coba lagi kita bersama lahirkanlah sifat Muhammad pada Muharram Safar Rabiul Awal. Qauli fadli qulbi. Sidik amanah tabligh watana pada kaum. Sidik amanah tabligh watana pada kaum. Sidik amanah tabligh watana pada kaum. 3 kali 4 12. 12 itu ada pada diri kita. Yang 3 itu ada pada diri kita. Islam ada pada diri kita. Islam artinya zahir dan batin. 3 artinya qauli fadli qulbi. Yang 12 ada pada maulid, ada pada zahir ini. Pada zahir ini tempatnya 12. Kalau sudah 12 ini tempatnya sifat-sifat yang benar, sifat-sifat yang sidik, begitu manusia Abdullah. Karena dia dapat melahirkan Muhammad. Maaf bila saya maaf. Kalau tadi silakan, belum tadi silakan. Karena apa? Allah telah
berfirman, wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah akan mengangkat siapa yang Dia kehendaki dan akan meningkatkan siapa yang Dia kehendaki. Sehingga kalau kita menyampaikan sesuatu yang benar pada orang, tidak mesti orang harus semua akan menerima. Itu sudah seperti kita sudah bilang bohong. Tidak akan dia bukan nabi baik dengan diterima dan langsung. Tidak semua orang bisa menerima. Oleh karena itu sebetulnya selaku mami sangat hijau tergantung kita. Allah tidak akan merubah kita kalau kita tidak mau berubah. Maka itulah yang makin makin sifat-sifat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad jangan bersahabat, kalau sifatnya dia mati. Itu namanya Muhammad. Apinya mati loh, panas masih. Kamu sih Nabi masih Nabi itu. Api itu nanti dia panas. Padahal panas itu apinya api ini. Kamu udah nampak tuh kotor. Nah jadi makin yang nimble, yang mampu akan sifat Muhammad. Karena dia mana berasal dari Nur Muhammad. Kata pada doa kalau disahada dia mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Muhammad dari mana kita saksikan? Lalu Allahnya bukan kita saksikan dari membutuhkan guru. Jangan salah paham, begitu untuk ilmu batin keluar dari contoh. Namun promosi yang konsekuen pada contoh, Nabi Muhammad dibuat jadi contoh oleh Allah. Nabi Muhammad melibat, Nabi Muhammad unik meninggalkan syariat. Nabi Muhammad Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah, menerima perintah sholat, bahkan dia lebih kencang syariatnya daripada kita. Padahal Nabi Muhammad lebih mulia daripada kita. Itu contoh. Udah kita dia kebalik, makin dia menuntut marifat, dia sembahyang, dia marifat balik. Iya. Kalau Nabi Muhammad setelah marifat kan bersyariat, berarti syariatnya Nabi Muhammad itu kencang karena marifatnya. Dong itu dia makin kencang dong. Berarti jauh dari contoh. Iya. Kalau piwa dari contoh, jangan mengaku Nabi Muhammad kalau piwa dari contoh. Contoh itu adalah membuat kita supaya tidak bisa tertipu. Tapi biasanya kalau orang yang gampang tertipu adalah orang yang tidak kami contoh. Kalau orang contoh jadi kalau tertipu, Nabi Muhammad orang marifat, kencang syariat Nabi Muhammad. Bahkan yang sunat juga sayang di Allah. Apa bisa wajib dari tanah Allah sendiri wajibnya. Kencang marifat Nabi Muhammad laksana karung sepenuh sebisi. Teguh sinaikam di bawah ini. Kencang syariat Nabi Muhammad. Karena kencang isi masalah. Kencang si angin. Lalu kesebut kencang si angin. Berbeda kencang kan pecah begitu si angin ngangkat. Apalagi kencang itu kosong kalau dapat terangkat di bumi. Berbeda makin asal kencang isi. Ada tidak gampang diuji dan tidak bisa tumbang ini, tidak terbang ke sanjung. Tapi mari kita lillahi ta'ala. Kembalikan kepada Dia. Memuji kembalikan kepada Dia. Menghina kepada Dia. Contoh. Dan Nabi Muhammad kita disini di banyak kepada ini. Oleh karena kesentuhan, mami sangat hijau. Malam ini mari kita jadikan momen untuk berubah jiwa. Kalau berubah ini tenang, jiwa ini tenang, itulah syarat pada hudi tadi. Masuk menjadi golongan apa? Golongan hamba itu tidak akan pernah minta surga sendiri, dengan sendirinya Allah akan memasuknya pada hudi pribadi, pada hudi jannah. Di sana endek, dari apa aja. Di sana endek, senang nggak pernah kena senang. Di sana endek, bahagia nggak pernah kena saja bahagia. Itu jadi dapat apa? Ya. Yang biru loh ini.
Oh, sudah 40 menit yang pidato sudah. Yang tanya? Aku setuju ya. Kaitannya dengan lahirnya Nabi Penerbit Spesial ini disebut tahun gajah. Gajah menurut syariat sejarah maaf. Kan gajah ada disebut Al-Quran surat Al-Qur'an sampai mati kan. Sebenarnya gajah itu bukan gajah sebagai paku bukan nanti, tidak. Gajah yang dimaksud dalam Al-Quran itu bahasa tafsir. Watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqilu illa al-alim. Itu bahasa tafsir. Yang dikatakan gajah adalah manusia yang masih berkeluarga adalah nafsunya sehingga dia itu tidak melaksanakan syariat lima waktu. Itu namanya pasukan Abraham. Itu namanya, itu yang dikatakan mengumpulkan orang yang mengajak tidak melaksanakan syariat lima waktu. Karena pakai syariat ini menurut ahli hikmah arahkan dulu dia dari tugas, dia dari guna saran syariat ini juga. Yang pertama dari tugas syariat ini adalah untuk membungkus rahasia. Yang kedua jadi tugasnya adalah pembuktian batin. Maaf itu pembuktian batin itu syariat ini. Yang ketiga adalah untuk jalan perintahkan di diri. Biar benar-benar para ini gimana? Kan banyak orang yang menyatakan aku orang marifat, aku orang cinta harus dibuktikan pada zahir, bunda. Contoh kecil, andai kan advokat peradilan di suami di sana, ini bisa kirim SMS atau ini bisa telepon. Dinda sayang, aku sangat mencintaimu, misalnya ke telemati. Atau saya SMS, Dinda sangat aku merindukanmu sayang. Lalu cewek ini dia nyatu, ingin minta bukti dia tidak makin. Lalu menjatuh kita kata Tuhan, beliau pulsa 100.000. Tentu lalu kata cinta makin. Saya korbankan kata 100.000 itu zakir 100.000. Yang kelapa atau counter adalah badan zahir yang ada beli pulsa. Berarti gerakan zahir korban zahir itu adalah pembuktian batin saya. Bagi pembohong orang makrifat itu menyatakan cinta pada Allah kalau tidak melaksanakan secara zahir perintah Allah itu sendiri. Pembohong itu, pendusta itu. Kalau arah orang makrifat untuk diri makrifat tidak melaksanakan syariat lima waktu, inilah yang dikatakan apa sebenarnya adalah menghancurkan keempat yang sejati. Nah, kalau kita ini 200 surat Al-Qur'an makin masih ada. Oleh karena itu, mari buktikan banding itu dengan zahir aku kedua sebagai luar ini. Senin dari Disney 2 zahir dan batin. Itu sudah. Maaf. Nah, oleh karena itu selalu sebagai yang dirahmati Allah, yang berdiri contoh Allah Taala dari segi berkati tertibu. Berbeda dengan adanya makrifat, sembarang kita masjid. Kadang-kadang berguru ngaji itu untuk membuat hati mati jadikan. Ciri-ciri hati mati itu paling kurang 3. Ciri-ciri hati mati itu paling kurang 3. Metode hati mati yang pertama kesiram mele berubah. Lalu kaji mati siram mele berubah. Bagi siapapun yang memberikan siram, siapa yang memberikan teguran, siapapun yang memberikan nasihat tidak mau berubah, itu orang mati hatinya. Kalbul mayit namanya. Ada kalbul mayit, ada kalbul mayit, ada kalbul salim. Ada hati mati yang kedua, gampang terbakar, pecat kotor, ini pecatan kotor kali mati bukan dulu.
Kayu mati, namun dengan mati hati pecah panas. Namun dengan yang pakai tidak tiba-tiba sebatang udah ke sini. Lalu dengan mati hati bau langsung panas, terbakar. Tanda hati mati yang ketiga adalah gampang patah, pecah kesalahan angin. Nah, berapa orang kesalahan dan pecah sulit dan gelisah. Apa penyebabnya mati? Ada tiga tandanya penyebabnya mati. Pertama, salah suprai. Dulu dia air sudah rasa dalam bar dengan air pemuronda. Iya. Berarti salah perguruan ibu Madiaten. Sabuna saya lagi jabati, saya tak menyambut dengan duit. Begitu berguru berjaya dalam badan itu mati hatinya. Penyebabnya adalah salah si terperang. Kedua penyebabnya adalah kelebihan air. Orang ibarat aku kelebihan air mati. Kenapa? Dan saat ketemu penyebabnya hati mati adalah tidak pernah mengairi kesak darah air. Maaf. Dan dosa banyak penyebab kalau barang yang salah bisa rugi. Salah di guru membunuh jadi orang yang mati. Enggak dia bilang guru bukan yang mati, seperti mati hati. Kalau mau, saya tahu berikan desa menurnya. Jangan tahu berikan itu ada mati hati. Malaikat mau tahu berikan ilmunya. Tuduhan. Enggak tahu berikan dengan mati hati. Siapapun yang akan memberikan peringatan tidak bisa kecuali malaikat maut. Karena dia orang mati, maka mati itu sendiri akan memberikan peringatan. Oleh karena itu, kami sangat bijak atau saya hadir dalam hadirat Allah. Maaf dan maaf, tidak mudah menjadi orang melakukan, tidak mudah. Karena harus berdasarkan hati yang bersih. Karena itu contoh dari Nabi. Yang bersih itu hati memberi kejadian. Kalau kita yang masih dapat kanyuman, tidak bisa. Masih dapat kanyuman ini. Allah yang merepot cari. Boleh-boleh wajar dengan kami sembahyang susah. Oh, tadi pun saya kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.